Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Aksanul Inam SSOS selaku Kepala Bidang Bina Pemdes dan sekaligus narasumber dalam seri webinar online pada kali ini. Masih tetap ya sampai Bapak Aksan. Nah, serta Bapak Ibu peserta webinar online yang setia sampai dengan saat ini mengikuti JPKP setiap hari Jumatnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkah rahmatnya kita masih bisa bertemu melalui daring secara Zoom meeting untuk bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang terpilih. Semoga kita diberikan sehat selalu. Amin. Di cuaca seperti ini, kita harus sering menjaga kondisi tubuh agar tidak sakit, gampang sakit, terkena flu. Kebanyakan orang-orang sekarang kena flu serangan mendadak ya. Baik, langsung aja lanjut ke tema kali ini dalam webinar online mengusung tema pendalaman pemenuhan komponen 1 penilaian desa anti korupsi. Ini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum paham apa aja komponen yang harus dipenuhi dalam membuat sebuah desa anti korupsi. Nah, kali ini teman-teman bisa langsung mendengarkan dari para narasumber yang terpilih. Sebelum memulai acara, seperti biasanya saya Yusuf Amari selaku MC pada hari ini yang akan menemani pagi kalian, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa langsung dimulai kepada Bapak Aksanul Inam, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman aparatur kecamatan di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang. Yang kami hormati teman-teman aparatur pemerintah desa di seluruh Kabupaten Lumajang. Dan yang kami hormati teman-teman tenaga pendamping desa yang juga berada di seluruh Kabupaten Lumajang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga masih bisa dipertemukan pada kegiatan pagi hari ini, yakni kegiatan pendalaman pemenuhan komponen 1 untuk penilaian anti korupsi, yang mana juga sejalan dengan pengisian FRC desa. Ya, karena di FRC desa itu juga ada mandatori, dan di mandatori itu juga diminta untuk melakukan pemenuhan beberapa komponen. Ada 5 komponen untuk mandatori. Komponen pertama yakni terkait dengan tata laksana. Jadi kami hari ini adalah pemenuhan pendalaman untuk pemenuhan komponen 1 tata laksana itu apa saja. Ya, termasuk mungkin di dalam FRC itu juga ada dokumen-dokumen yang sama yang bisa juga diunggah di dalam FRC desa. Mohon izin share screen ya Mas Yusuf. Baik, Pak, siap. Baik, kami skip saja. Jadi ada 5 komponen anti korupsi. Yakni yang pertama adalah penguatan tata laksana, yang mana itu nanti ada 5 indikator, ya. Dan yang kedua adalah penguatan pengawasan, ada 3 indikator. Kemudian penguatan kualitas pelayanan publik ada 5 indikator. Yang keempat partisipasi masyarakat itu ada 3 indikator, dan yang kelima adalah kearifan lokal itu juga ada 2 indikator. Tapi kami fokus pada yang pertama, ya. Jadi yang pertama ini adalah terkait dengan penguatan yang nanti ada 5 indikator. Nah, apa saja? Ada 5 indikator. Indikator pertama yakni terkait dengan keberadaan perdes, ya, tentang perdes atau perkades atau keputusan kepala desa atau SUP, ya, salah satu bisa, tentang perencanaan pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes.
Itu untuk indikator pertama adalah ada atau tidaknya. Jadi prinsipnya ada atau tidak itu yang perlu dicermati. Dan dokumen yang diunggah itu adalah terkait dengan yang pertama itu terkait dengan RPJMDes. Saya pikir semua sudah punya RPJM desa. Ya. Kemudian yang kedua adalah RKPdes ya. Dan atau RKPdes perubahan. Jadi yang diminta adalah tahun ini dan tahun sebelumnya, ya N-1 dan tahun N. Ya. Kemudian yang ketiga adalah APBDes, ya dan APBDes perubahan itu juga tahun N-1 dan juga tahun N. Ya. Jadi kalau N-1 APBDes 2023 dan APBDes perubahan 2023 kalau ada, dan APBDes 2024. Ya. Kalau sudah melakukan perubahan APBDes 2024 maka bisa disertakan juga. Kemudian yang keempat itu adalah laporan realisasi pertanggungjawaban. Ini juga sudah, saya pikir semua desa juga sudah punya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan undangan penyusunan regulasi tadi, ya dokumen pendukungnya, kelengkapannya. Mungkin kalau RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan pertanggungjawaban jenengan sudah punya perdesnya. Tetapi bagaimana cara menyusunnya tadi, proses proses penyusunannya itu yang perlu dilengkapi. Jadi mendukung eh, kelengkapan prosesnya. Jadi perlu ada undangannya kepada seluruh aparatur pemerintah desa. Ya. Jadi itu yang perlu dilengkapi, ya undangannya, surat undangan untuk pembahasan atau penyusunan atas RPJMDes, RKPDes maupun APBDes. Ya. Kemudian yang kelima, kemudian yang ketujuh adalah daftar hadir, ya. Kemudian yang kedelapan dokumen draftnya, ya, raperdesnya atau rancangan SOP-nya itu perlu disertakan, jadi masih berupa rancangan. Kemudian kesesuaian antara APBDes dengan peraturan Menteri Desa nanti akan dilakukan pengecekan, ya ini ada sifatnya adalah pengecekan. Kemudian ada juga laporan pertanggungjawaban website sosial dan medsosnya, website dan medsosnya. Jadi semuanya itu dalam bentuk digital, diunggah ya di dalam webnya, tetapi kami perusahaan tidak keseluruhan informasi tidak perlu diunggah ya. Mungkin bisa misalnya RPJMDes ringkasannya selama berapa tahun, selama 8 tahun itu mau melakukan apa, ya itu matriksnya saja, ya. Kemudian RKPDes itu juga demikian, ya apa saja yang akan dikerjakan. APBDes juga demikian, jadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ada berapa, kemudian kegiatannya ada apa saja, kegiatan saja seperti itu. Ya tadi tidak semuanya harus dipublikasikan, ada hal-hal yang secara yang detail-detail yang spesifik tidak perlu didetailkan. Laporan pertanggungjawaban juga demikian. Jadi laporan pertanggungjawaban adalah terkait dengan realisasi. Jadi kemarin tahun sebelumnya direncanakan berapa, ya direncanakan berapa, lalu kemudian realisasinya seperti apa, apakah pembangunan-pembangunan yang sudah direncanakan, termasuk dari Jadi sisi masih keuangannya, bangunan itu tidak cukup di laporan masih dipertanggungjawabkan. laporan ini di tadi. Nah, Ya apa kedodosan kayak masih itu terkait dengan dokumen yang pertama, ya, terkait dengan dokumen pertama. Karena nanti para penilai adalah disampaikan ya. Jadi
berikutnya itu terkait dengan SOTK, ya. Jadi kalau ini semuanya sudah punya Perdes SOTK, ya. Sejak 2016 sudah punya Perdes SOTK, jadi ini tinggal diunggah saja, ya. Kemudian penguatan tata laksana indikator kedua yakni terkait dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa. Jadi mekanismenya seperti apa, ya, itu nanti dituangkan di dalam Perdes atau SOP tentang mekanisme evaluasi kinerja perangkat desa. Ada Perdesnya, ya, atau ada Perkadesnya, atau mungkin ada keputusan kepala desa atau SOP-nya. Jadi salah satu yang bisa dipilih bentuknya, ya. Jadi dokumen ada regulasi, ada aturan di tingkat desa yang mengatur tentang mekanisme evaluasi kinerja perangkat desa. Nah, kemudian dokumen yang ketiga adalah undangan penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa. Oke, undangan penyusunan, jadi pada saat menyusun tadi itu perlu ada prosesnya dilalui, ada undangannya. Jadi ada undangan regulasi kepada seluruh aparatur desa. Kemudian masih penyusunan regulasi tadi, ya, notulensi penyusunan regulasi. Ada notulennya, kemudian ada daftar hadir, ada dokumentasi. Ya, jadi ini kalau bukti penguatannya produknya memang satu, tetapi prosesnya itu adalah perlu ada undangan, ada notulen, ada daftar hadir, ada dokumentasi. Dan semuanya itu didigitalisasi seluruh dokumen ke dalam website atau medsosnya. Nah, nanti formulirnya seperti apa? Ini kami juga ada contohnya, misalnya seperti ini, ya. Nah, kami tunjukkan dulu. Ya, yang coba kami susun, ya, yang kami buat template-nya. Jadi kami ingin membantu juga dalam proses bagaimana sih sebenarnya instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja perangkat desa ini sifatnya adalah template, ya. Misalnya kepala desa Pak Inggi atau Bu Inggi ingin melakukan evaluasi kinerja kepada Sekdes misalnya, ya, kepada Sekdes. Jadi instrumennya seperti ini, ya. Jadi ada beberapa kolom, jadi nomor, fungsi, indikator kinerja, dokumen pendukung, kemudian nilai. Keterangan ini adalah kriteria penilaian. Satu, diberi nilai 1, belum dilaksanakan. 2, dilaksanakan namun tidak mampu menunjukkan bukti dukung. Ya. Yang ketiga, sudah dilaksanakan namun hanya mampu menunjukkan atau menyertakan sebagian bukti dukung. Dan yang keempat, dilaksanakan, fungsi tadi dilaksanakan, dan mampu menunjukkan seluruh bukti dukung. Ya. Nah, misalnya ini kami untuk fungsi, itu kami seluruhnya ambil dari tugas dan fungsi SOTK pemerintah desa. Ya. Mas Yusuf minta tolong dipastikan mute, ya, sebagai host. Jadi misalnya, jadi fungsinya ini kami ambil dari Pergub nomor 35 tahun 2016 tentang SOTK. Ya, jadi fungsinya misalnya penyusunan RPJMDes. Indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen RPJMDes yang disusun pada tahun berkenaan. Ya, Perdes dan dokumen pendukungnya adalah Perdes tentang RPJMDes yang telah diundangkan. Kalau sudah dilakukan dan bisa menunjukkan bukti dukung, maka bisa diberi nilai 4. Ya. Kemudian penyusunan RKPDes. Ya, penyusunan RKPDes. Penyusunan RKPDes ini indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen RKPDes yang disusun pada tahun berkenaan. Ya, indikator dokumen pendukungnya adalah Perdes
tentang RKPDes yang telah diundangkan. Misalnya dia sudah melaksanakan dan sudah bisa dibuktikan ada filenya, ada softwarenya, maka ini bisa membuat atau Bu ini bisa memberikan nilai 4. Kemudian karena fungsi berikutnya adalah pelaksanaan urusan ketatausahaan. Dan dikarenakan sekretaris desa itu membawa sekretariat, maka dia juga tetap melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan. Nah, indikator kinerjanya adalah persentase dokumen surat menyurat yang terarsipkan dengan baik. Ya, dokumen pendukungnya, register surat masuk, dan register surat keluar. Jika semuanya terarsipkan dengan baik, baik surat masuk maupun surat keluar, ya 100% misalnya, maka diberi nilai 4. Tapi jika hanya misalnya persentasenya itu hanya 75%, ya, maka nanti monggo dilaksanakan, namun hanya dianggap hanya mampu menunjukkan sebagian bukti dukung. Jadi misalnya ada surat yang hilang atau apa, ya, dianggap persentasenya masih kurang, maka bisa diberi nilai yang sesuai dengan kriteria penilaian. Ya. Kemudian fungsi keempat, pelaksanaan urusan umum di lingkungan pemerintah desa. Indikatornya adalah persentase pemenuhan operasional perkantoran di lingkungan pemerintah desa. Dokumen-dokumennya dokumen RKA yang menunjukkan penganggaran kegiatan untuk operasional perkantoran. Maksudnya adalah untuk bayar listrik, bayar air, ya, bayar internet, kemudian pembelian ATK, ya, pembangunan sarana prasarananya. Dan yang kedua adalah bukti dukungnya adalah LRA-nya yang menunjukkan serapan anggaran pada kegiatan operasional perkantoran. Ya. Ini semua aktivitas ini, ya, kami ambil dari seluruh fungsinya kami ambil dari Pergub 35 tentang SOTK. Indikator kinerjanya ini yang kami coba buat, ya. Kami coba membuat untuk membuatkan template sehingga nanti bisa dilakukan penilaian. Ya. Ini sifatnya adalah template, artinya jika mau digunakan, monggo. Kalau ingin melakukan misalnya ingin berinovasi sendiri untuk memodifikasinya atau inovasi dibuat sendiri, monggo. Karena ini sifatnya adalah template, ya. Jadi kami buatkan template-nya untuk evaluasi kinerja perangkat desa ini untuk seluruh jabatan. Ada kawar keuangan, ada kawar TU, kawar perencanaan, bahkan kasun, ya. Sun juga kami beri, ya, temuan kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan, ya. Ini nanti kami akan distribusikan, ya, di dalam nanti sebagai bagian dari materi pada pagi hari ini. Ya, jadi ini nantinya akan bisa digunakan, kalaupun tidak digunakan tidak apa-apa, karena memang ini sifatnya adalah template. Sekali lagi ini hanya template, contoh, ya. Karena untuk pemenuhan penilaian desa korupsi maupun untuk eversi, ya, bisa digunakan untuk eversi. Baik, saya lanjutkan kembali. Untuk format formulir evaluasinya ini sudah coba kami buatkan dan nanti mungkin bisa digunakan jika memang akan digunakan, monggo. Tapi kalaupun ada untuk berinisiatif sendiri, berinovasi sendiri, mencoba untuk mengkreasi sendiri, itu monggo dipersilakan juga, karena tidak belum ada bakunya, ya, karena kecuali nanti format tersebut akan menjadi peraturan bupati, maka tentunya format tersebut yang akan digunakan, ya. Baik, berikutnya indikator ketiga adalah ada atau tidaknya peraturan desa atau keputusan kepala desa atau SOP tentang pengendalian penerimaan hadiah, suap, dan konflik kepentingan. Dokumennya adalah masing-masing regulasi mengenai pengendalian gratifikasi, mengenai suap, ya, dan yang ketiga adalah terkait dengan konflik kepentingan. Oke, ini masing-masing, ya, peraturan, baik bentuknya peraturan kepala desa, ataukah peraturan desa, ataukah keputusan kepala desa, atau mungkin SOP, ya.
semakin derajat regulasinya yang sebetulnya mengikat daya makin kuat dengan perkatnya, daya mengikatnya tentu lebih kuat perdes ya, maka nanti persentase penilaian juga berbeda gitu. Tapi tetap harus ada, apapun itu tetap harus dibuat ya peraturan regulasi yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi, suap maupun konflik kepentingan. Dokumen pendukungnya adalah ya ini ada undangan sama notulensi, daftar hadir, dokumentasi ya. Dan kemudian kesesuaian perkades dengan notulensi itu nanti akan dilakukan pengecekan. Kemudian yang berikutnya dokumen selain perkades terkait 3 hal tadi atau perdes tentang 3 hal tadi, ada juga deklarasi konflik of interest. Ya, ini konflik kepentingan, jadi mendeklarasikan. Ya, mendeklarasikan ada seperti apa? Ini nanti kami juga ada template-nya ya, termasuk untuk perdes itu juga ada template-nya, kalkulasinya. Izin coba kami share dulu. Oke. Bentar. Misalnya terkait dengan pengendalian gratifikasi, ya. Misalnya terkait dengan gratifikasi, ini kami coba untuk menyusunnya terserah nanti dalam bentuk peraturan kepala desa atau perkades atau SOP ya. Tapi yang kami coba buat adalah yang perkades, ya. Pedoman pengendalian gratifikasi. Jadi ada formatnya, ada template-nya. Jika memang nanti juga bagian dari yang kami distribusikan sebagai acuan. Ya, sekali lagi ini adalah bagi acuan. Ya, jadi di sini ada template-nya yang bisa dijadikan referensi. Ya, jadi kami buatkan, tapi nanti monggo nanti bisa disesuaikan. Prinsipnya adalah keberadaan regulasi ini tadi. Ya, regulasi pengendalian gratifikasi, regulasi pengendalian suap, regulasi pengendalian konflik kepentingan. Ya. Jadi misalnya di sini contohnya adalah terkait dengan pengendalian gratifikasi. Lalu ada juga terkait dengan ini terkait dengan deklarasi bagaimana benturan kepentingan. Ya, deklarasi benturan kepentingan ini bisa diisi. Ya, deklarasi kepentingan jadi nama, jabatan, kalau ada NRP-nya diisi NRP desa. Ya, jadi diisi. Ada setidaknya 10 pertanyaan, ya. Ada 10 pertanyaan. Apakah saya memiliki hubungan keluarga saudara dan atau semenda-semenda ini maksudnya sepupu ya, sampai dengan derajat ketiga dengan pegawai atau kepala desa, ya. Jadi apakah ada? Jadi ada benturan kepentingan atau tidak, ya, dengan kepala desa. Apakah saya jika ya sebutkan, kalau tidak maka ditulis saja di sini nanti dengan tulisan tangan gitu ya. Tidak gitu ya. Tapi kalau iya, maka ditulis lalu disebutkan namanya siapa, hubungannya apa. Ya, kemudian berikutnya, apakah saya memiliki hubungan keluarga saudara dan atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan penyelenggara negara atau pihak di instansi pemerintah kabupaten dan atau pemerintah kecamatan. Ya, apakah punya hubungan keluarga. Ya. Kemudian apakah saya memiliki hubungan saudara dengan derajat ketiga dengan penyedia barang jasa yang ada di desa maupun luar desa. Apakah saya memiliki hubungan saudara dengan BPD, LKD, atau organisasi masyarakat lainnya di desa. Sampai dengan derajat 3 ini, prinsipnya adalah untuk melakukan identifikasi. Ya, ini adalah untuk melakukan identifikasi, untuk mendeklarasikan benturan kepentingan. Ya, ini sebagai contoh saja. Sekali lagi, apa yang kami tampilkan di sini adalah sifatnya contoh, yang jika ingin dipergunakan, monggo. Jika tidak atau mengkreasi, sekali lagi kami persilakan. Ya, jadi ada banyak
kami juga memberikan beberapa contoh-contoh ya. Tadi ada gratifikasi, kemudian ada perkades tentang share juga, misalnya tadi ada perkades tentang benturan kepentingan, ada perkadesnya, ada contohnya. Kalau tadi yang dilakukan adalah gratifikasi, ini ada terkait dengan benturan kepentingan. Jadi 3 hal tadi kami buatkan template-nya, ya lagi kami buatkan template-nya, ya. Dan ini bisa dipergunakan untuk pemenuhan penilaian desa anti korupsi maupun untuk pemenuhan FRC, ya. Kemudian saya lanjutkan kembali. Lanjutkan lagi ke indikator keempat, ya. Ya, ini terkait dengan ada tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan dengan pihak penyedia dan proses pengadaan barang jasa desa. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Ini sebenarnya juga ada contohnya, RUP-nya seperti apa, RP-nya seperti apa, KAK, TOR, HPS, dan spesifikasi. Ini ada di Perbuk 26. Ya. Jadi di Perbuk 26 itu ada semuanya, ya. Jadi coba saya tunjukkan di Perbuk 26. Hanya saja di sini belum, karena formatnya masih dalam bentuk PDF. Perbuk 26 tahun 2021. Izin kami share. Jadi di sini ada Perbuk 26 tahun 2021. Ya. Di lampiran itu ada seluruhnya, ya, contoh-contohnya, ya, berita acara hasil pengadaan, ya, kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan dan semuanya. Jadi di sini semuanya ada, ya, untuk penyediaan, untuk pemenuhan terkait dengan keempat, indikator keempat, surat dari penyedia jasa, ada perjanjian kerjasamanya, dokumennya, dan sebagainya. Semuanya ini ada. Ini ada kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia dan telah melalui proses PBJ di desa. Nah, itu semuanya ada di tahun 2021. Kemudian yang kelima, yakni ada atau tidaknya Perdes